Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pengantar statistika. Jadi hari ini kita belum ada hitung-menghitung. Kita mengenali dulu atau memahami dulu apa sih itu statistik, apa sih itu statistika, dan apa-apa aja nanti yang akan kita bahas di dalam statistika pendidikan ini gitu ya. Oke, jadi di sini kita bahas dulu tentang dari statistika. Jadi kita sering mendengar ada yang mengatakan statistika, ada yang mengatakan statistik gitu ya. Jadi statistika itu adalah ilmunya, kalau statistik itu adalah kumpulannya. Kumpulan dari angka-angka yang tersusun lebih dari satu angka gitu. Nah, kalau statistika tadi ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan sebuah keputusan yang efektif gitu ya. Jadi statistika tadi adalah ilmu untuk mengumpulkannya. Kalau statistik itu adalah kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka, atau statistik itu adalah data yang mau dikumpulkan itu gitu ya. Nah, ada peranan dari statistik, yaitu yang pertama dalam kehidupan sehari-hari juga dia mempunyai peran, yaitu peranannya apa? Sebagai penyedia bahan atau keterangan-keterangan berbagai hal untuk diolah dan ditafsirkan gitu ya. Nah, contohnya yang kayak mana itu? Contohnya itu adalah seperti angka kenakalan remaja, tingkat biaya hidup, tingkat kecelakaan lalu lintas, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk yang peran dan fungsi dari statistik di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ada juga perannya itu dalam sebuah penelitian ilmiah, yaitu memiliki peranan sebagai penyedia data untuk mengemukakan atau menemukan kembali keterangan-keterangan yang seolah-olah tersembunyi dalam sebuah angka-angka statistik. Oke, jadi dalam penelitian dia peranannya adalah penyedia data, ya, penyedia data dalam mengemukakan kembali keterangan-keterangan yang ada tersembunyi. Kemudian ada lagi dia dalam kegiatan proses belajar mengajar, yaitu banyak membantu dalam menganalisis soal-soal yang diberikan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, contohnya misalnya itu dalam perbandingan banyaknya siswa perempuan dan laki-laki. Masuklah dia itu di dalam statistik, gitu ya. Kemudian mungkin ada lagi rata-rata prestasi siswa matematika di kelas 5. Ada lagi misalnya besarnya indeks objektivitas sekolah Pancasakti dalam mengikuti ujian nasional matematika, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian ada lagi dalam kegiatan ilmu pengetahuan, yaitu statistik tadi memiliki peranan sebagai sarana analisis dan interpretasi dari data kuantitatif ilmu pengetahuan, sehingga diperolehlah nanti suatu kesimpulan dari berbagai data tersebut. Oke, kemudian statistik ini juga dibagi menjadi dua bagian yang berdasarkan pengolahan datanya. Jadi ada cara mengolah datanya itu beda dia gitu ya. Yang pertama itu statistik deskriptif. Nah, yang deskriptif ini adalah bagian dari statistik yang cara pengumpulan dan penyajian datanya itu mudah dipahami. Nah, statistik deskriptif itu hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan mengenai suatu data atau keadaan sebuah fenomena gitu ya. Jadi dengan kata lain ini tadi statistik deskriptif itu hanya berfungsi menerangkan sebuah keadaan, gejala atau persoalan. Jadi dia seperti sebuah kata-kata gitu ya. Itu kalau deskriptif. Nah, contohnya itu adalah di sini ada beberapa yang memberikan. Contohnya yang pertama,
sekurang-kurangnya 15% dari kebakaran yang terjadi di Kota Payakumbuh yang dilaporkan tahun lalu diakibatkan oleh tindakan sengaja yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi deskriptif ini tadi dia tidak menjelaskan secara detail berapa angka yang 15% itu, berapa perempuan, berapa laki-laki, enggak. Jadi dia hanya menerangkan aja bahwa terjadi sebuah kebakaran di Payakumbuh, sekitar 18% kota kota yang kena gitu ya, 15% yang kena. Nah, yang dilaporkan itu tindakan itu rupanya yang buat adalah pihak yang melakukan sengaja tapi tidak bertanggung jawab. Jadi nggak ada dia yang 15% itu nggak diceritakan lagi gitu ya. Kemudian misalnya contohnya penarikan kesimpulan pada statistik deskriptif itu hanya ditujukan pada kumpulan data yang ada. Contohnya, sebanyak 25% di antara semua pasien yang menerima suntikan obat tertentu ternyata kemudian menderita efek samping obat tersebut. Jadi 25% ini tidak diketahui yang perempuan berapa, yang laki-laki berapa gitu. Jadi datanya itu hanya menyatakan persen atau jumlahnya seluruh dari yang kena suntik obat tadi memiliki efek samping gitu ya. Oke, ke statistik inferensial. Ini tadi berdasarkan pengolahan datanya ya. Jadi kalau inferensial itu adalah teknik yang digunakan untuk mengkaji, menafsir, dan mengambil kesimpulan yang dipilih secara acak dari seluruh data yang menjadi subjek atau yang disebut dengan populasi. Nah, kalau statistik inferensial ini dia berhubungan dengan sebuah pendugaan populasi dan pengujian hipotesis dari suatu data atau keadaan atau sebuah fenomena. Artinya dengan kata lain, statistik inferensial ini fungsinya itu meramalkan dan mengontrol keadaan atau sebuah kejadian. Nah, contohnya gini, akibat penurunan produksi minyak oleh negara-negara penghasil minyak di dunia, diramalkan harga minyak akan menjadi 2 kali lipat pada tahun mendatang. Jadi dia sebuah dugaan gitu ya. Kemudian contohnya misalnya dengan mengasumsikan bahwa kerusakan tanaman kopi Toraja itu kurang dari 30% akibat musim dingin yang lalu, maka harga kopi jenis tersebut di akhir tahun ini nanti tidak akan lebih dari Rp2.500 per 1 kilogramnya. Jadi ya kalau deskriptif tadi itu menceritakan keadaan sesuai data, kalau inferensial ini dia datanya itu tadi berfungsi sebagai meramalkan gitu atau mengontrol keadaan. Nah, di sini ada lagi pembagiannya itu berdasarkan ruang lingkup penggunaannya. Yang pertama itu dalam pendidikan. Jadi dalam pendidikan itu statistik diterapkan atau digunakan dalam sebuah bidang pendidikan. Kalau dalam perusahaan dia digunakan dalam bidang perusahaan. Kemudian ada di dalam bidang ekonomi, ada dia di dalam bidang pertanian, ada di dalam kesehatan, ada juga dia di dalam sosial, maka diterapkan atau digunakan dalam bidang ilmu sosial. Nah, di sini ada lagi yang berdasarkan bentuk parameternya. Kalau tadi cara pengolahan datanya itu deskriptif dan inferensial. Nah, kalau bentuk parameternya itu ada parametrik dan non-parametrik. Nah, apa sih parametrik? Parametrik itu adalah bagian statistik yang parameternya populasinya itu mengikuti suatu distribusi tertentu. Contohnya distribusi normal dan memiliki varians yang homogen. Oke, nanti akan kita pelajari itu yang mana distribusi normal, yang mana varians, yang mana homogen. Oke, kemudian statistik non parametrik itu apa? Yaitu bagian statistik yang parameter populasinya tidak mengikuti suatu distribusi tertentu
atau memiliki distribusi yang bebas dari persyaratan. Nah, dan variansnya tidak perlu homogen. Oke, ini ada beberapa contoh kasus statistika, yaitu beberapa contoh kasusnya itu tadi yang mendukung statistik, misalnya kasus tuntutan buruh tentang kenaikan gaji, atau perekonomian Indonesia yang tidak efisien, atau penggalakan investasi di Indonesia, atau ini setiap produsen yang memberikan garansi barangnya. Nah, jenis-jenis dari statistika itu ada dilihat dari jenis datanya. Itu ada kualitatif dan data kuantitatif. Nah, contoh dari data kualitatif itu adalah jenis kelamin, warna kesayangan, asal-usul. Jadi data kualitatif itu data yang tidak dalam bentuk angka deh ya. Nah, kalau data kuantitatif itu terbagi dua lagi, yaitu data diskrit dan kontinu. Nah, kalau yang data diskrit itu contohnya misalnya jumlah mobil, jumlah staf, jumlah TV. Jadi diskrit ini bisa dihitung dia gitu ya. Kalau data kontinu dia terus menerus ada perubahannya, dia terus menerus. Nah, seperti berat badan. Jadi dalam berat badan itu kan dia terus menerus naik gitu kan. Nah, kalau jarak kota terus, luas rumah gitu, seperti itu ya untuk yang kontinu. Kemudian sumber data statistika itu ada data primer dan data sekunder. Nah, data primer itu bisa kalian dapatkan nanti melalui wawancara langsung atau wawancara tidak langsung, atau mungkin dengan pengisian kuesioner. Nah, kalau data sekunder itu adalah data yang didapat dari pihak lain. Contohnya dari BPS, bank, FAO, dan lain-lain. Oke, nah di sini ada lagi yang dikatakan dengan skala pengukurannya. Skala pengukurannya itu ada 4, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, kalau skala nominal itu adalah angka yang diberikan hanya sebagai label aja. Jadi contohnya pria itu dikasih label 1, wanita dikasih label 2. Nah, kalau ordinal itu angka yang mengandung pengertian tingkatan. Jadi contohnya ranking 1, 2, dan 3. Nah, ranking 1 itu menunjukkan dia lebih tinggi dari yang si 2. Dan ranking 2 itu menunjukkan lebih tinggi dari 3, dan begitu seterusnya. Itu kalau ordinal ya. Nah, kalau interval dia mempunyai jarak. Skala interval itu jarak. Jadi contohnya, saham sangat prospektif dengan harga saham 736 sampai 878 rupiah. Jadi ada intervalnya gitu, rentangnya. Nah, kalau skala rasio itu mempunyai sifat nominal, punya sifat ordinal juga, dan interval juga. Dan dia mempunyai nilai absolut dari objek yang diukur. Jadi kalau di rasio ini dia mencakup semua ya. Ada skala nominalnya, ada ordinalnya, ada intervalnya. Contohnya ini di sini contohnya bunga BCA 7% dan bunga mandiri 14%. Maka bunga mandiri 2 kali bunga BCA. Nah, ini tadi ada di awal kita membahas, ada sedikit tadi tersinggung yang namanya populasi dan sampel. Nah, kalau populasi itu adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang atau benda-benda dan ukuran lain dari objek yang menjadi sebuah perhatian kita nanti gitu. Jadi kalau dalam fungsi di penelitian atau karya ilmiah, jadi nanti dia mempunyai populasi, misalnya kalau kalian menelitinya di sekolah. Nah, di sekolah itu populasinya yang mana gitu. Nah, kalau sampel itu adalah suatu bagian dari populasi yang menjadi perhatian. Sampel ini adalah sebagian dari populasi itu gitu, yang diambil yang mau diteliti.